Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil ummiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan mengucap kalimat tahmid kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia, khususnya nikmat iman, Islam, ihsan dan kesehatan, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah untuk melakukan ketaatan kepadanya, dan ini merupakan nikmat yang sangat besar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga selalu tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut sunnah beliau, termasuk kita semua ila yaumil qiyamah. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulun masih senang karena ulun baru saja dapat juara 2 lomba MTQ Korpri tingkat provinsi Kalimantan Selatan untuk cabang lomba dakwah Al-Quran. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Ayat ini insyaallah sering sekali kita dengar karena banyak saudara-saudara kita, para ustadz yang ketika menjadi imam insyaallah sering membacakan ayat ini. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam beragama. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Qad tabayyana ar-rusydu, sungguh telah jelas, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sungguh telah jelas jalan menuju hidayah, jalan menuju kebenaran itu sudah sangat jelas dan terang benderang, sehingga tidak perlu dipaksa.
Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut, dan barang siapa yang mengingkari taghut faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan buhul atau tali pintalan yang kuat, lam fisama laha, yang tidak akan terputus. Jadi dalam tema yang ingin kita sampaikan yaitu bagaimana kita berpegang teguh dengan buhul yang kuat atau tali yang kuat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Menurut Ibnu Abbas, beliau menceritakan ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki Ansar dari kalangan Bani Salim ibnu Auf yang dikenal dengan panggilan Al-Husaini. Dia mempunyai 2 orang anak laki-laki yang memeluk agama Nasrani, sedangkan dia sendiri adalah seorang Muslim. Maka ia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bolehkah aku memaksa keduanya untuk masuk Islam? Karena sesungguhnya keduanya telah membangkang dan tidak mau kecuali hanya dengan agama Nasrani. Maka Allah menurunkan ayat ini berkenaan dengan peristiwa tersebut. Jadi la ikraha fid din, tidak boleh memaksa. Jadi silakan orang mau masuk Islam atau tidak, mau jadi Nasrani atau mau pilih agama selain daripada agama Islam, silakan. Tidak perlu kita memaksa. Apakah lantas ini menghilangkan dakwah? Tentu tidak. Dakwah tetap harus kita jalankan. Tetapi yang terpenting di dalam berdakwah tidak boleh kita memaksa, apalagi sampai mengkafirkan. Ya. Ikam kalau nggak ikut aku, kalau nggak ikut kelompokku, kalau nggak ikut golonganku, ikam kafir. Tidak bisa seperti itu. Maka kau akan kubunuh. Tidak bisa seperti itu. Silakan ya, tidak ada paksaan. Nah, ini ayat juga sangat penting untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Di tengah-tengah kondisi kita hidup dengan penuh perbedaan. Karena perbedaan itu sunatullah. Ya, perbedaan itu sudah menjadi ketentuan dan ketetapan Allah. Allah menciptakan manusia memang di dalam perbedaan. Bahkan di dalam ayat lain, penciptaan manusia dengan perbedaan warna kulitnya, perbedaan dengan suku budayanya, itu menjadi tanda-tanda dari kebesaran dan kekuasaan Allah. Allah mampu menciptakan manusia dalam satu jenis, mampu. Allah menciptakan manusia, diciptakan lahir dari satu suku bangsa, Allah mampu. Tetapi Allah ciptakan manusia di dalam perbedaan. Tujuannya apa? Lita'arufu, untuk saling mengenal. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, sesungguhnya kami ciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, sama nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Berawal dari Adam dan Hawa, Allah sebarkan ke segala penjuru dunia. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan aku jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya apa? Apakah untuk saling membanggakan diri? Tidak. Apakah untuk menyombongkan diri? Tidak boleh. Apakah untuk menghina? Tidak. Apakah untuk merendahkan kelompok lain? Tidak. Apakah untuk mengolok-olok kelompok lain? Tidak. Tujuannya apa? Lita'arufu, supaya kalian saling mengenal, saling menghormati, saling menghargai, saling tolong-menolong, saling bekerja sama. Yang terpenting, standar kemuliaan seseorang adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Takwa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Jadi ayat tadi pertama kan didahului dengan kata-kata ya ayyuhan nas, wahai manusia, semua manusia dipanggil oleh Allah. Wahai kau yang Nasrani, wahai kau yang Majusi, wahai engkau yang Yahudi, wahai engkau yang Muslim. Aku ciptakan kamu dari seorang perempuan yang sama dan laki-laki. Aku ciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Tetapi ingat, yang paling mulia di sisiku adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Berarti yang non-muslim menjadi muslim, lalu bertakwa kepada Allah, lalu dia jadi orang yang mulia. Seperti itu. Jadi nggak perlu kita memaksa. Dakwah tetap kita jalankan. Karena perintah dakwah itu bagian dari kewajiban kita. Ud'u ila sabili rabbik. Panggillah, ajaklah, serulah manusia itu ke jalan Tuhan bil hikmah, dengan bijak, dengan baik, wal mau'idatil hasanah, dengan memberikan pembelajaran, pendidikan, contoh yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah, berdiskusilah kalau memang itu diperlukan, ya. Tetapi tetap tolak ukurnya adalah billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Karena para ulama pada dasarnya juga tidak suka dengan yang namanya berdebat. Dihindari. Ya. Karena berdebat itu, kalau sudah berdebat, emosi yang muncul itu bahaya. Ya. Jadi tetap berdakwah dengan bil hikmah. Kalau dakwahnya Muhammadiyah apa? Dakwah itu menyenangkan. Dakwah itu mencerahkan, bukan malah apa ya, bukan dengan dakwah ya Muhammadiyah itu dakwanya merangkul, bukan malah memukul. Dakwah Muhammadiyah itu menggembirakan, bukan malah menakut-nakuti, bukan malah orang jadi lari. Itu dakwah harus kita lakukan seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Baqarah 256 diawali dengan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kenapa kita nggak perlu memaksa orang supaya masuk Islam? Karena kata Allah qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena jalan menuju kebenaran itu sudah jelas. Ini loh Islam yang mudah difahami,
yang ajarannya masuk di logika kita, sesuai dengan akal pikiran kita, ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Bila orang memilih Islam, inilah konsekuensi yang akan didapat. Fahadainahun najdain, telah aku tunjukkan dua jalan, kata Allah. Ini jalan kebenaran, ini jalan kesesatan. Sudah Allah jelaskan. Mau masuk Islam, ini konsekuensinya. Kau pilih selain dari Islam, ini konsekuensinya. Silakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Allah mampu, andai kata mau menjadikan semua umat ini menjadi orang yang beragama Islam, mampu. Tetapi Allah tidak ingin memaksakan kehendaknya. Seperti itu. Silakan. Tidak perlu kita paksa. Paman Nabi sendiri saja tidak beliau paksa. Hanya beliau beri nasihat, beliau suruh dan sebagainya. Beliau tetap menyuruh dengan arif, dengan bijak, tidak dengan sebuah ancaman supaya masuk Islam, supaya mengucap kalimat syahadat, tidak. Tapi ya, beliau tetap memberikan dengan santun, menyuruh dengan baik, ya, dengan bijak. Jadi, ya usah lagi. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sungguh telah tampak, telah jelas jalan menuju kebenaran daripada jalan kesesatan. Itu sudah jelas. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang ingkar, barang siapa yang kufur, barang siapa yang menolak at-taghut. Taghut itu berarti segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Taghut juga bisa berarti syaitan. Karena pada dasarnya apapun yang disembah selain daripada menyembah Allah, maka dia menyembah syaitan. Orang yang menyembah pohon, maka pohon itulah taghut. Orang yang menyembah matahari, maka matahari itulah taghut. Orang yang menyembah dewa ini, orang yang menyembah aliran ini, itu, dan sebagainya, yang jelas selain daripada Allah, maka itulah disebut dengan taghut. Ya, orang yang berdoa kepada orang yang sudah mati, maka orang yang sudah mati tadi sama halnya dengan kita menyembah taghut, berdoa kepada taghut. Wa may yakfur bit-taghuti, barang siapa yang mengingkari, barang siapa yang tidak percaya, barang siapa yang meniadakan at-taghut, wa yu'min billahi, dan dia percaya dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan urwatul wusqa. Urwatul wusqa itu para ulama mendefinisikan ada 4. Jadi wa may yu'min billahi, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, faqad istamsaka, intasaka, berpegang teguh dengan kuat. Masaka, berpegang teguh. Kalau ada istamsaka, itu artinya sungguh-sungguh memegang teguhnya. Tidak hanya sekedar memegang saja, ya, tetapi betul-betul dipegang teguh dengan kuat. Maka sungguh dia telah memegang teguh al-urwatul wusqa. Ada 4 tafsiran para ulama tentang al-urwatul wusqa. Yang pertama, tauhid. Yang pertama adalah tauhid, beriman kepada
Allah, mengesahkan Allah. Kemudian al-urwatul wusqa berarti agama Islam. Nah, kemudian yang ketiga, al-urwatul wusqa juga berarti berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang keempat, al-urwatul wusqa itu berarti kalimat syahadat la ilaha illallah. Jadi ada 4 tadi, mudah-mudahan bisa diingat. Al-urwatul wusqa yang berarti pertama adalah beriman kepada Allah. Yang kedua, berpegang teguh kepada agama, yaitu Islam. Yang ketiga, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang keempat, syahadat la ilaha illallah. Itulah yang ditafsirkan oleh para ulama, apa itu al-urwatul wusqa tadi. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha, maka tidak akan putus. Jadi pegangan yang kuat itu adalah beriman kepada Allah. Pegangan yang kuat itu adalah bertauhid kepada Allah. Pegangan yang kuat sehingga kita tidak akan tersesat di dalam jalan kehidupan ini, yaitu pegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Supaya kita ini bisa hidup dengan baik, tetap berada di jalan kebenaran, maka peganglah Islam. Apalagi di zaman saat ini, zaman orang sebut dengan era digital, yang melahirkan beragam platform media sosial, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya, macam-macamnya. Di era digital inilah muncul beragam fitnah, dari berita hoax, berita yang penuh dengan fitnah, berita yang penuh dengan ghibah, apalagi berita yang penuh dengan upaya-upaya untuk mengarahkan kita pada keraguan kita, yang sudah pernah dijelaskan. Keraguan di dalam keimanan, keraguan di dalam kepercayaan kita, keraguan di dalam keyakinan kita, keraguan di dalam akidah kita. Sekarang luar biasa. Orang makin mudah untuk menyebarkan berita-berita informasi. Orang makin mudah untuk mengakses informasi. Itu kalau nggak punya pegangan kuat, bisa sesat. Belum lagi kita hidup, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, hidup itu berat. Sekali lagi, hidup itu sangat berat. Dan ini akan dirasakan berat lagi ketika hidup itu mendapatkan cobaan dan beban. Orang tanpa beban, cobaan, musibah saja hidup itu sudah berat. Berat dalam mencari mata pencaharian, berat di dalam mencari karunia Allah, berat di dalam menjaga hawa nafsu, berat di dalam menjaga berbagai macam godaan. Apalagi ketika ditimpa sebuah musibah, sebuah cobaan, sebuah bencana. Seperti saudara-saudara kita yang saat ini sedang ditimpa musibah banjir yang begitu besar, ya, di Pulau Sumatera dan Aceh. Tentu kita bisa merasakan betapa beratnya, ya, betapa sulitnya, betapa sengsaranya kehidupan yang dialami oleh saudara-saudara kita saat ini. Ya, dan kita bersyukur sedikit pun ataupun banyak, ya, kita bisa berkontribusi dengan memberikan bantuan, ya. Alhamdulillah, instruksi dari pimpinan pusat Muhammadiyah sudah kita laksanakan dengan mengumpulkan donasi melalui Lazismu dengan berbagai cara yang kita laksanakan, yang mungkin salah satunya mungkin dari celengan Jumat dan sebagainya. 4 hari yang lalu, sebelum
mengikuti MTQ, ulun juga diperintahkan oleh pimpinan untuk mengumpulkan donasi ya, dari para ASN, dan alhamdulillah kemarin terkumpul kurang lebih 69 juta ya, dan sudah kita transfer melalui Bank Kalsel seperti itu. Apa yang bisa kita rasakan ketika bencana musibah yang begitu besarnya yang melanda di negeri kita ya, mudah-mudahan di daerah kita ini tetap aman ya. Tetapi yang terpenting di sini itu tadi ulun sampaikan bahwa hidup itu memang perlu pegangan yang kuat. Ulun yakin Bapak Ibu sekalian punyalah pengalaman spiritual ketika mendapatkan musibah, apapun musibahnya. Ketika mendapatkan cobaan, apapun cobaannya. Tetapi ketika kita punya pegangan yang kuat, dan sekuat-kuat pegangan yang tidak akan menjadikan kita putus asa adalah iman kita, tauhid kita, agama kita. Tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga Al-Quran itu akan mendorong kita supaya tetap punya kekuatan. Seperti itu. Jadi, kita sudah membuktikan bahwa ketika kita mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam, ya, sehingga kita betul-betul bertauhidkan hanya kepada Allah, sehingga apapun cobaan yang datang, musibah yang datang, lalu kita selalu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, selalu bertawakal, pasrah diri kepada Allah, maka sesungguhnya disitulah nanti kita akan punya kekuatan. Tidak akan putus asa, tidak akan menyerah, tetap akan bangkit, tetap akan berusaha ya, supaya kita tetap kuat. Apa yang mendorong kita? Keimanan kita. Coba kalau orang tidak punya keimanan, mungkin dia sudah menyerah, mungkin dia sudah pasrah, ya, mungkin dia sudah nggak punya harapan. Ya, sampai ada orang yang mohon maaf mungkin bunuh diri dan lain sebagainya. Itu kan berarti orang yang tidak punya urwatul wuthqa, tidak punya pegangan yang kuat, talinya putus. Jadi kita itu ketika mau masuk surga itu kan diibarat kita ini mau memanjat, kita ini mau naik. Nah, apa yang tali yang seperti apa yang harus kita gunakan untuk naik supaya bisa masuk surga? Maka tentu talinya harus kuat. Talinya harus kuat. Kalau talinya nggak kuat, kita nggak akan bisa naik surga. Putus nanti. Nah, tali seperti apa tadi? Iman yang benar-benar. Iman seperti apa? Iman yang tidak dicampuri dengan kezaliman. Iman yang tidak dicampuri dengan kesyirikan. Dan inilah makna daripada tauhid kalimat la ilaha illallah. Rukun daripada tauhid, rukun daripada kalimat syahadatain la ilaha illallah. Yang pertama dulu, la ilaha, tidak ada Tuhan. Berarti harus ada an-nafyu, penolakan. Harus ada mengingkari tadi. Wa may yakfur bit-taghut, itu bagian dari wujud kalimat la ilaha illallah, la ilaha illa, tidak ada Tuhan. Jadi kita harus berani mengingkari itu, bahwa tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan kuburan, tidak ada Tuhan matahari, tidak ada Tuhan pohon, tidak ada Tuhan gunung, tidak ada Tuhan dukun, tidak ada Tuhan orang soleh yang dipertuhankan. Harus kita ingkari semua itu, tidak ada Tuhan. An-nafyu namanya. Baru apa?
penerimaan. Keimanannya apa? Illallah, kecuali Allah. Lalu diyakini. Setelah kita tolak tidak ada Tuhan, lalu kita imani, kita yakini illallah, kecuali Allah. Seperti itu. Itulah urwatul wuthqa tadi. Tali yang kuat tadi itu, keimanan tanpa dicampuri dengan beragam kesyirikan. Keyakinan akidah kita tanpa tercampur dengan kezaliman. Karena kalau keimanan kita masih dicampuri dengan kesyirikan, dicampuri dengan kezaliman yang berarti syirik, maka tali ikatan kita itu masih belum kuat. Masih belum kuat. Meskipun orang itu beribadah kepada Allah, meskipun orang itu menyembah kepada Allah, meskipun orang itu berdoa kepada Allah, tapi dia juga berdoa kepada yang lain, maka ibadahnya juga tidak akan diterima. Nah, ini sudah menjadi konsekuensi daripada tauhid tadi itu. Ya, jadi harus berani, harus kita tolak bahwa tidak ada Tuhan, lalu kita imani illallah, kecuali Allah. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyerukan, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan jauhilah taghut. Kalau kita sudah beribadah kepada Allah, cukup Allah. Tidak perlu kita kepada yang lain. Bahkan di dalam beribadah pun juga harus mampu menghilangkan yang namanya riya. Karena kalau sampai masih ada riya, urwatul wuthqa kita belum kuat. Jadi dalam beribadah tidak boleh ada campuran kesyirikan, baik kesyirikan kecil apalagi kesyirikan syirik besar. Tidak boleh. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbathu imanahum, dan tidak mencampur adukan keimanannya bizulmin, dengan kezaliman. Zalim di sini dimaknai syirik. Dan inna syirka la zulmun adim, karena sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ulaika lahumul amn, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Maka dia akan mendapatkan rasa aman. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, lalu imannya tidak dicampur bauri dengan kesyirikan, baik syirik kecil, riya dalam beribadah, ataupun syirik besar, lahumul aman, maka dia akan mendapatkan rasa aman. Dia akan dapat rasa keselamatan, baik di dunia ataupun di akhirat. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Ayat terakhir, walau asyraku, dan jika mereka berbuat syirik, dan jika mereka beribadah kepada taghut, jika mereka menyembah taghut, apa kata Allah? La khabita anhum ma kanu ya'malun, maka lenyaplah, maka terhapuslah, maka hilanglah semua amal yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surah Al-An'am ayat 88. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Pentingnya kita berpegang teguh dengan tali atau buhul yang kuat. Dan tali buhul yang kuat tadi adalah beriman kepada Allah tanpa mencampur adukan dengan kesyirikan. Yang kedua, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, karena di dalam hadis dijelaskan, aku tinggalkan dua pusaka, yang jika kalian berpegang teguh dengan dua pusaka itu, maka kalian tidak akan tersesat. Dua pusaka itu tidak lain adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, Al-Urwatul Wuthqa, berarti agama. Agama merupakan petunjuk bagi kita yang akan mengarahkan kita pada kehidupan yang penuh dengan hidayah. Kemudian yang keempat tadi adalah kalimat syahadatain,
yang mengandung dua rukun, yaitu pengingkaran dan keimanan, mengingkari bahwa tidak ada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan yang ada tidak lain adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian apa yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah keyakinan dan kekuatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.